Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Senang bertemu dengan Anda sekalian, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang graf, penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pada materi di dalam graf, yaitu ada yang namanya pohon. Terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 4, itu ada saya sendiri, Atanasio Alfandi, lalu ada teman saya Devri Leonardo Tajulu, dan teman saya satunya Syakira Rizky Andini. Baiklah, apa sih itu pohon? Nah, pohon itu adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi, graf yang saling terhubung tetapi tidak mengandung sebuah sirkuit. Nah, ini kita coba lihat contohnya di sini. Yang paling kiri ini sama yang ini adalah eh, dua pohon dan tidak mempunyai sirkuit ya. Jadi ini dikatakan pohon. Nah, kenapa nomor 3 ini dikatakan pohon? Karena ini mempunyai sirkuit. Jadi nanti kembali lagi ke titik awalnya, finishnya. Nah, lalu kenapa yang keempat ini tidak pohon? Karena di sini A dan B ini tidak terhubung karena pohon itu semua simpulnya nantinya akan terhubung gitu. Makanya yang gambar ketiga dan keempat ini bukan merupakan sebuah pohon. Lalu ada juga yang namanya hutan, yaitu kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Jadi ini hutan-hutan yang dibagi-bagi bisa menjadi sebuah pohon-pohon. Gitu. Oke, sifat-sifat pohon ada apa aja sih, teman-teman? Jadi sifat-sifat pohon itu misalnya di teorema itu misalnya graf G itu mempunyai titik V dan E atau simpul dan sisi adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yaitu yang pertama, dia adalah pohon. Nah, tadi graf tahu jadi kumpulan graf yang terhubung tadi namanya pohon. Nah, setiap pasang simpul di dalam graf G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi hanya satu doang lintasannya. Jadi antara simpul A dan B hanya satu doang gitu. Lalu G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Lalu G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Lalu graf G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit saja. Dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi semua sisi dari graf atau dari pohon ini adalah sebuah jembatan. Nah, teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, lalu ada pohon menentang atau spanning tree. Pohon menentang dari graf terhubung adalah upah graf menentang yang berupa pohon. Pohon menentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Kita lihat contoh ini. Ini ada graf, ya, ada graf G. Nah, dengan kita memutus sirkuit di dalam graf ini, maka kita mendapatkan sebuah pohon, yaitu pohon T1, pohon T2, pohon T3, pohon T4, dan semuanya ini dinamakan pohon merentang. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan komponen K membuka buah hutan merentang yang disebut itu namanya hutan merentang. Jadi saya ulangi, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, lalu aplikasi apa sih yang bisa digunakan dalam materi pohon merentang ini? Itu yang pertama, ada jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Jadi misal di dalam sebuah provinsi ada beberapa kota
dan kita harus menghubungkan semua kota, kita dapat mencari jarak minimum mungkin agar semua kota terhubung itu melalui pohon melentang ini. Nah, lalu yang kedua itu ada peruteran atau pesan pada jaring komputer. Nah, ini contohnya. Jadi ini hasilnya begini, terus dengan direntangkan pohon melentang maka begini. Begini. Nah, lalu ada pohon melentang minimum, yaitu graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon melentang. Pohon melentang yang berbobot minimum dinamakan pohon melentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, jadi ini yang dari semua simpul terhubung dan direntangkan oleh pohon melentang minimum. Nah, ini dari bobot minimumnya, bobot paling minimum agar semuanya terhubung. Nah, bagaimana cara menghitung pohon melentang minimum? Itu ada dua, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, ini nantinya akan dijelaskan oleh kedua teman saya di bagian selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Syakira Rizky Andini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penyelesaian dengan algoritma Prim. Di sini ada studi kasus sebuah bis di suatu kota akan mengantar penumpang ke kota lainnya dalam suatu provinsi. Tentukan rute bis seminimum mungkin sehingga setiap terminal kota terhubung dengan jarak terpendek satu sama lain, di mana dalam hal ini bobot itu melambangkan waktu perjalanan dalam satuan jam. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yaitu ambil sisi graf Y yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Dalam graf ini, bobot minimum ada pada sisi CD di mana bobotnya itu adalah 1. Sehingga pohon rentangnya seperti ini. Kemudian untuk langkah kedua, pilih sisi U, V yang berbobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Dalam graf ini, sisi yang bersisian dengan CD dengan bobot minimum ada pada sisi DE, di mana bobotnya adalah 2. Sehingga pohon rentangnya seperti ini, dari C ke D dengan bobot 1, kemudian dari D ke E dengan bobot 2. Kemudian langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Karena dalam hal ini banyak simpulnya adalah 6, maka kita mengulangi langkah 2 sebanyak 4 kali. Dan hasilnya seperti ini. Untuk langkah ketiga, dari sisi C ke F dan bobot 4, kemudian pohon rentangnya seperti ini. Kemudian langkah keempat, sisi BF dan bobot 3, pohon rentangnya seperti ini. Dan langkah yang terakhir yaitu sisi AB dengan bobot 2, kemudian pohon rentang yang dihasilkan seperti ini. Kesimpulannya yaitu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ini, atau waktu minimalnya yaitu 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2. Dalam hal ini, angka-angka ini melambangkan bobot yang dihasilkan dari pohon rentang minimum. Dan totalnya adalah 12 jam. Jadi 12 jam adalah waktu tempuh suatu bis yang paling sedikit. Kota yang digambarkan oleh simpul-simpul pada graf dan sisi-sisi graf yang menunjukkan adanya jalur antara dua simpul membentuk sebuah graf yang dapat merepresentasikan kota-kota dan jalur akomodasinya. Di mana dalam hal ini kota-kotanya yaitu kota A, kota B, kota C, kota D, kota E, dan kota F. Kemudian bobot-bobot ini atau sisi-sisi ini merupakan waktu tempuh untuk setiap jalur akomodasinya. Bobot yang terdapat pada sisi U, V graf menggambarkan waktu tempuh dalam satuan jam dari kota U ke kota V. Penggunaan algoritma Prim mampu menghasilkan pohon merentang minimum dari graf tersebut, sehingga dapat dilakukan perencanaan rute perjalanan dengan waktu tempuh yang lebih efisien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Devri akan melanjutkan presentasi dari Syakira Rizky Andini, yaitu berikutnya adalah penyelesaian dengan algoritma Kruskal. Sebuah bis di suatu kota akan mengantar penumpang ke kota lainnya dalam suatu provinsi. Tentukan rute bis seminimum mungkin sehingga setiap terminal kota terhubung dengan jarak terpendek satu sama lain. Berikut adalah gambar
rutenya. Selanjutnya, langkah pertama kita dapat mengurutkan sisi-sisi graf dari bobot yang terkecil hingga bobot yang terbesar. Yang pertama ada sisi CD dengan bobot 1, yang kedua ada sisi DE dengan bobot 2, yang ketiga ada sisi AB dengan bobot 2, berikutnya ada sisi BF dengan bobot 3, ada sisi CE dengan bobot 4, ada sisi CF dengan bobot 4, ada sisi EF dengan bobot 5, ada sisi AF dengan bobot 6, ada sisi BE dengan bobot 8, dan terakhir ada sisi BC dengan bobot 8. Setelah kita mengurutkan sisi-sisi dari bobot terkecil hingga bobot terbesar, kita dapat membentuk pohon rentang minimum dengan cara yaitu yang pertama, kita dapat memilih sisi U, V dengan bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Yang pertama ada sisi CD dengan bobot 1, berikut adalah pohon rentangnya. Yang kedua ada sisi DE dengan bobot 2, berikut adalah pohon rentangnya. Kita dapat mengulangi langkah kedua sebanyak N kurang 1 kali, karena banyak simpul ada N, maka kita mengulangi langkah kedua sebanyak 5 kali. Berikutnya, pada langkah ketiga kita dapat lihat sini ada sisi AB dengan bobot 2, berikut adalah pohon rentangnya. Ada sisi BF dengan bobot 3, berikut pohon rentangnya. Ada sisi CF dengan bobot 4, berikut pohon rentangnya. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ini adalah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12 jam. Jadi, 12 jam adalah waktu tempuh suatu bis yang paling sedikit untuk melewati setiap kota. Kota yang digambarkan dengan simpul-simpul pada graf dan sisi-sisi graf yang menunjukkan adalah adanya jalur antara dua simpul membentuk sebuah graf yang dapat mempresentasikan kota-kota dan jalur akomodasinya. Bobot yang terdapat pada sisi U, V graf menggambarkan waktu tempuh dalam jam dari kota U ke kota V. Penggunaan algoritma Kruskal mampu menghasilkan pohon rentang minimum dengan cara mengurutkan jam dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu ditambahkan di T dengan syarat tidak membentuk sirkuit, sehingga kita dapat menentukan rute dengan waktu paling efisien untuk melewati setiap kota. Sekian penjelasan mengenai penyelesaian dengan algoritma Kruskal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.